مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mudian bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ibu-ibu jamaah majelis taklim Nur Khairiyah yang insya Allah kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus diberikan taufik, terus diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di hari Kamis yang mana hari ini merupakan majelis kita yang pertama, yang perdana dari bulan Muharram di tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Saat ini kita kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan untuk mengawali hari Kamis yang pertama dari bulan Muharram ini untuk kita sama-sama sibukkan dengan menghadiri majelis taklim. Yang mana Masya Allah di tahun baru kita berharap tentunya kita menjadi wong yang beruntung. Bukan wong yang rugi, apalagi wong yang celaka. Ulama nyebutkan seperti Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, yang namanya seseorang itu terbagi menjadi tiga. Ada wong yang beruntung, ada wong yang rugi, ada wong yang celaka. Siapa yang dionya beruntung, yaitu man kana yaumuhu khairon min amsihi, yaitu siapa baik yang hari ini lebih baik daripada kemarin, yang minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, yang bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Ini wong yang beruntung. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah 1 tahun ke depan kita terus diberikan kesempatan demi kesempatan untuk mengisi waktu dengan macam-macam kebaikan, macam-macam kegiatan yang bermanfaat, sehingga kita tergolong menjadi wong yang beruntung. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah wong yang merugi.
Siapa itu merugi? Yaitu man kana yaumuhu mithla amsihi, yang hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini keadaannya sama seperti kemarin. Tidak kate perubahan. Masih maklamu tulah, bukan mak baru. Masih maklamu tulah. Nah ini namanya wong yang rugi. Dia sama keadaannya tidak kate peningkatan. Itu rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Disebabkan tidak kate perubahan yang lebih baik. Na'udzubillah, yang lebih buruk lagi yang ketiga, kata Imam Ghazali, bukan cuma rugi tapi celako. Halik itu celako, sial. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa yang dionya celako? Yaitu man kana yaumuhu syarron min amsihi, yang hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, minggu ini lebih buruk dibandingkan minggu kemarin, bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa yang seperti ini, maka dia celaka, kata ulama. Dia lebih buruk keadaannya. Minggu kemarin pergi majelis, minggu ini tidak. Bulan kemarin membaca Al-Quran, bulan ini tidak. Tahun kemarin rajin dia duduk di masjid iktikaf silaturahmi, tahun ini tidak. Maka yang model ini bukan rugi tapi celaka. Insya Allah kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu yang beruntung, yang lebih baik dibandingkan yang kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus bagi kita yang sudah masuk umur 40, apalagi yang sudah lewat dari 40. Ini ada riwayat ulama ngatakan bahwasanya kalau ada wong yang sudah mencapai umur 40 tapi dionyo masih ngepal. Tahu tak ngepal? Ngepal tuh kapan kita dengar kalimat ngepal? Layangan. Kalau main layangan, galak ada istilah ngepal. Apa ngepal? Miri. Gara-gara ngapo ngepal layangan? Gara-gara tidak, bukan gara-gara ini, gara-gara apa ngepal? Iyo, berat sebelah. Gara-gara apa? Tali timbonyo. Tali timbonyo tidak pas timbangan ukurannya, atau bolonya yang kanan lebih tebal dibandingkan yang kiri, atau yang kiri lebih tebal daripada yang kanan. Kalau diuluk ke, nah nguluk naik ke layangan, kena angin, tali timbonyo tidak pas, bulu kanan kirinya tidak pas, layangan tadi pas nguluk dia bakal ngepal. Nah, wong juga pacak ngepal. Gara-gara ngapo? Tali timbonyo tidak pas. Maka katanya ulama, siapa yang umurnya sudah 40 tapi dionyo masih ngepal. Jadi kalau di bawah 40 masih ngepal itu dia, artinya dia masih nyari jati diri, nyari perkumpulan yang pas untuk dia. Begitu nyampe 40 atau bahkan lebih dari 40, ternyata dionyo masih godek, ternyata dionyo masih ngepal. Kecenderungan dia masih kepada urusan dunia. Na'udzubillah. Umur 40 itu kata
kawan anak tadi anak nonton videonya, ibarat kalau lampu lalu lintas itu warna kuning, ada hijau, ada kuning, ada merah. Hijau masih panjang umur, kuning umur 40. Kalau misalnya kita takdirnya hidup di dunia 60 tahun atau 70 tahun, mbak 60. 40 sama 60 sisa 2, artinya deket lagi nak lampu merah. Deket lagi nak lampu abang. Umur 40 katanya ulama, kalau masih baik lebih banyak kecenderungan nak mikir ke dunia. Bangun tidur mikir ke nak loka aku rasa gini, sampai ke tidur lagi, sebelum tidur mikir ke besok nak ngawi kapo urusan dunia. Maka katanya ulama, setan akan datang ke wong yang model ini yang umur 40 tapi masih ngepal, 40 tapi masih godek, 40 tapi masih rakus terhadap kehidupan dunia. Maka setan datang, lalu setan akan mengusap wajah wong tadi itu, ngembek keberkahan. Jadi setan ngembek berkah dari wong yang ngepal tadi itu, diusap wajah wong tadi itu sambil setan ngomong, demi ayahku iblis, demi ayahku iblis, ini wong tidak bakal beruntung dunia akhirat. Yang ngomong setan. Kenapa setan ngomong seperti itu? Karena seharusnya di saat kita sudah berumur 40 tahun, apalagi lebih, kecenderungan kita terhadap akhirat itu harusnya menjadi lebih banyak dibandingkan kecenderungan urusan dunia. Boleh nak ngejo ke dunia itu boleh, tapi timbangannya harus lebih banyak akhirat. Jadi alhamdulillah bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dijingok dari ibu-ibu nih caknya banyaklah 40 lewat sudah, atau bahkan dak katik yang bawa 40. Yang bawa 40 tunjuk tangan ibu-ibu. Ada dak yang bawa 40? Katik kan, kan? Oh, ini tak ibu-ibu, kali ini kali ibu-ibu. Mana? Ada yang bawa, masya Allah masih ada. Jadi gato-gato kita lah lewat dari 40. Tapi alhamdulillah kita lewat 40, Allah mudahkan kita, dikumpulkan kita di perkumpulan yang baik-baik. Alhamdulillah kita, kalau sekarang nyebutnya itu circle, tempat kita bergaul kita itu Allah kenalkan, Allah dekatkan kita sama wong-wong yang rajin majelis, sehingga mau tidak mau kita juga terpelok melok arus seperti kumpe kanyut. Melok arus seperti kumpe kanyut. Alhamdulillah karena circle-nya baik, arusnya jadi baik, sehingga kita alhamdulillah terdorong untuk menjadi wong yang betah lamo-lamo duduk di majelis. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat, sekali lagi kita sekarang tahun baru. Arti tahun baru itu artinya nambah. Kalau barang itu nambah, sisi lainnya berkurang. Artinya jatah hidup kita di dunia sudah berkurang setahun. Ingat kita nak meninggal. Maka ayo kita tetap jaga semangat, tingkatkan istiqomah. Insya Allah tahun ini menjadi tahun yang lebih baik. Kita
untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan bulan yang pertama dari bulan atau tahun Islam itu adalah bulan Muharram, yang mana kita sekarang ada di bulan tersebut. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia, yang mana sampai Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan Rajab disebut juga dengan Syahrullah, bulan Muharram juga dikenal dengan sebutan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa bulan Muharram itu disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala? Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak niat memberikan keistimewaan kepada hamba-hamba. Nah, sudah, sekarang baru fadilahnya. Ustaz, apa dia fadilahnya? Puasa tanggal 10 Muharram. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukaffir as-sanatal lati qablaha. Apa dia artinya? Sepuasa tanggal 10 Muharram itu menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan tahun lalu, berkat puasa tanggal 10 Muharram, dosa kesalahan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Jangan tidak puasa biar dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanggal 10 Muharram itu bagus nian ibu-ibu malamnya. Ini ada amalan. Ibu-ibu gawe ke. Jadi kalau ibu ngawi kenyo, anak dapat berkah dari ibu-ibu. Karena anak kemungkinan besar tak pacak ngawi kenyo. Kemungkinan besar tak pacak ngawi kenyo. Gara-gara kadang-kadang waktu ni tak nemu. Jadi cuma ibu-ibu inilah yang rajin di pucuk sajadah. Rajin ngamal ke amalan ini biasanya ibu-ibu yang sudah tua. Nah ini bu ada amalan. Amalannya apa dia? Tanggal 10 Muharram malamnya, berarti malam Ahad. Malam Ahad itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Malam. Jam berapa? Yo jam malam. Malam tuh yo habis isya langsung boleh, atau pas sholat tahajud juga boleh. Sholat 2 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat tadi, ibu membaca setiap rakaatnya tidak panjang-panjang. Surat Al-Fatihah, setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kul huwallahu ahad berapa kali? Dikit, 3 kali. Jadi niatna usolli, misalnya sunat tahajud misalkan, Allahu Akbar kabiro, terus kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus kemudian setelah itu baca qul huwallahu ahad 3 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua sama-sama 3 kali. Nah setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu baca, ini baca, catat bu, tertibnya cak ini, baca 1, baca surat Toha, 2 surat Yasin, 3 surat Waqiah,
4 surat Al-Mulku, Tabarakal Muluk. Kemudian 5 baca Sabbihisma Rabbikal A'la. 6 baca Alam Nashrah Laka Sadrak. 7 baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. 8 baca ayat Kursi. 9 baca surat Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad. Ke-10 dan ke-11 baca Al-Falaq sama An-Nas. Sudah belum? Diulangi. Surat Toha 1. Surat Toha. Baca surat Toha nomor 1 setelah salam. Yang kedua baca surat Yasin. Yang ketiga baca surat Al-Waqiah. Oh, ini makanan kita tiap hari ini. Yasin, Waqiah. Yang keempat Al-Muluk. Makanan juga insyaAllah. Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Dengan macamnya kan. Paling yang masih bakbe Toha. Toha, Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Sudah? Sudah? Nah, kemudian lanjut. Sabbihisma Rabbikal A'la. Sampai selesai. Lalu lanjut Alam Nashrah Laka sampai selesai. Lalu lanjut Inna Anzalnahu fi Lailatul sampai selesai. Lalu lanjut ayat sampai selesai. Lalu lanjut Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq sama masing-masing 1 kali, ditutup dengan surat Al-Fatihah. Ini kalau ngawikinya kira-kira berapa lama lah? Makanya nak ngomong sama ibu-ibu tadi, ibu-ibu gawi lah. Yo, yang terakhir surat Al-Fatihah. Surat Toha, Yasin, Waqiah, Al-Muluk itu anggaplah sejam. Anggaplah sejam. Yang itu pendek kalau apa Sabbihis pendek, Alam Nashrah pendek, Inna Anzalna pendek, ayat Kursi pendek, kemudian Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq sama Anas pendek, tutup dengan Al-Fatihah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, a'tahullahu minal khairi wal barakati ma la yuhsa. Apa kata Nabi? Siapa yang ngamalkan itu, dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah maca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Setelah salam dia maca surat-surat tadi. Apa kata Nabi? Selama 1 tahun dia akan diberikan kebaikan dan keberkahan yang tidak pacak dibatasi. Artinya bakal terus mengalir, barokah ngalir, kebaikan ngalir gara-gara amalan yang dia amalkan pada tanggal 10 Muharram. Nah, insyaallah bisa kita ngawikinyo. Malam bisa di waktu tahajud atau habis sholat isya boleh, atau habis maghrib boleh. Habis maghrib terserah. Yang penting malam diamal ke insyaallah menambahkan kebaikan dan keberkahan. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat, 10 Muharram selain puasa kita disunnahkan untuk tausiah alal iyal. Apa dia tausiah alal iyal? Yaitu memberikan hal yang lebih baik kepada keluarga. Kalau kita lanang ngenjuk duit belanja dilebihkan. Kalau ibu-ibu masaknya yang lemak-lemak. Ini sunnah. Kemudian tanggal 10 Muharram juga itu ada kesunahan, yaitu kita ziarah atau silaturahmi kepada wong-wong yang soleh, yang tua-tua. Jadi bagus itu. Tanggal 10 Muharram keliling wong kampung kita yang mana yang ada tua-tua, yang ahli ibadah, digari rumahnya minta doa. Minta doa supaya apa?
supaya tahun depan kita, selama tahun depan yang akan datang ini, kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, 10 Muharram dikenal dengan hari anak yatim. Cari yatim, kalau ada yatim berikanlah hadiah kepada dia, berikanlah kepada ibunya juga. Jangan mikir ke anak yatimnya, tapi mikir ke juga ibunya. Kita berikan bantuan sedekah, insya Allah dengan amalan-amalan seperti ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa disampaikan, insya Allah yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi dari Majelis Pengajian Nurul di Basatu. Ini nyimpang dari tema Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita berdoa Pak Ustadz dari yang ada al-Baqarah. Oh iya. Maksudnya Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, masalah doa. Doa itu adalah ibadah. Dan ketika beribadah kita perlu mengamalkan adab etika. Termasuk daripada etika adab berdoa adalah menadahkan tangan. Jadi kalau kita berdoa, itu sunnah kita nadah ke tangan. Sebagai bentuk simbol kita betul-betul membutuhkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita ini harus yakin. Yakin apa? Yakin betul bahwa kita ini tak pacak ngapo-ngapoi lagi kalau Allah tidak memberikan bantuan. Nah, kalau kita yakin seperti itu, maka doanya pasti Allah kabulkan. Maka supaya keyakinan bahwa kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah, ada simbolnya. Simbolnya itu yaitu menadahkan tangan. Nah, setelah kita nadahkan tangan, kalau doanya itu berbentuk permintaan yang kita minta agar tertolak bala atau diangkat bala, maka ulama mengajarkan tangannya dibalik. Kenapa? Sebagai simbol. Kalau kita minta kebaikan, ibarat kata Allah berikan, ya Allah aku minta sehat dinju, bahasanya tuh ya Allah aku minta ini dinju. Nah, tapi kalau kita minta tertolak bala, jangan ini. Kaget bala itu turun, maka kita membalikkan telapak tangan seperti ini. Ya, ini yang pertama. Oh. Yo, kalau ada yang nanya, itulah jawabannya. Nah, yang kedua, masalah wudhu di tempat umum seperti mal dan lain-lain. Ibu, betul pertanyaannya. Banyak nian muslimah kalau wudhu di tempat umum itu yang simple sederhana, akhirnya tidak sah wudhunya. Jangankan di mall, ibu lagi umroh baik, males nak keluar dari Masjid Haram atau Masjid Nabawi,
Akhirnya dia cuma metuke dari tasnya spray. Banyu yang sudah dimasukkan ke dalam botol. Botolnya itu ada tuh tutupnya itu pacak semprot. Jadi dionya itu males keluar dari masjid nunggu sholat isya, mungkin sholat maghrib berjamaah, keluar dari hotel menjelang maghrib lah sudah berwuduk masuk masjid, tiba-tiba perut ini ada goncangan vulkanik sehingga tidak bisa ditahan lagi, keluarlah gas alam. Akhirnya apa dia harus wuduk, nak keluar lesu, nak keluar males, kaget tempat susah lagi. Akhirnya apa dia ngembek botol, metu kenyo dari tas, main sempot baik. Nah, ini masalah wuduk seperti itu, tidak sah. Kemudian apa namanya di mall, maki keran, kalau wajahnya tidak sempurna dikenai air, yang namanya wajah tuh dari kuping ke kuping, dari pucuk rambut ini sampai ke bawah. Dia pas wuduk di mall cuma, nah mak itu be. Kenapa mak itu? Atau dikit-dikit be. Kalau wajah tidak bisa, kalau kuping aman. Yang masalah nih wajah. Kalau dia nyuci kupingnya, nah ini beda, kata masalah. Cuma yang wajah ini yang jadi masalah. Kenapa dia nanda gato-gato? Karena takut bedak, Ustaz. Kan lagi di mall. Kalau di mall ini wudhu, maka kali dihapus make up, timbul kita metu dari masjid, dari musola yang ada di mall, rai kita pucat. Tidak sah. Tidak sah. Maka kalau wudhu harus sempurna. Seluruh wajah harus kena air yang suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Pak Imam Ustaz dari pengajian Masjid Al-Manhuriyah Solo. Nah, anak-anak itu Ustaz, waktu pelaksanaan kurban kemarin Ustaz, kan panitia itu ngempek dulu bagian sebelum dibagi Ustaz untuk dibuat makanan panitia Ustaz. Jadi dagingnya ngempek dulu, kemudian ini belum dibagi Ustaz jadi tinggal sekian bagian dimasak, kemudian dimakan untuk panitia Ustaz. Sedangkan daging itu belum dibagi Ustaz. Nah, yang penjelasannya manutungnya yang kedua, terus tentang duit santunan anak yatim. Selama beberapa tahun ini kami duit itu ada yang sebagian kami beri ke sembako Ustaz. Jadi tetap kami kasih ke anak yatim, cuma kami beli ke sembako separuh dari duit anak yatim. Kami yang ingin saya tanyakan, boleh tidak yang saya itu Ustaz? Kalau tidak boleh, minta penjelasannya sebelum tanggal 10 Maret yang sampai satu kesalahan lagi. Demikianlah pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah daging kurban. Oleh panitia sebelum dibagi ke dimbek dulu sedikit, lalu dipakai untuk masak dan itu akan dimakan oleh panitia kurban. Kalau sebelum itu sudah diberikan informasi kepada seluruh yang nitipkan kurbannya di masjid atau di musola, misalnya ada wong dionyo ngenjuk duit 3 juta untuk melok iuran sapi, atau dia ngenjuk kambing misal, yang panitia nih ngomong sama setiap yang datang tadi, Pak, Bu, minta maaf, kaget pas hewan ini sudah kami sembelih, sebelum kami bagi-bagi ke, maka dagingnya tadi akan kami bek sedikit untuk makanan panitia. Kalau mereka sudah diinformasikan terlebih dahulu seperti ini,
Mereka ngomong, oh lajulah, tak apa-apa. Ya sudah, tak apa-apa. Nah, tidak masalah. Nah, cuma tadi ini jarang terjadi. Maka lebih baik panitia itu makannya tidak usah ngambil dari daging. Belilah nasi bungkusnya di mana? Ya di rumah makan itulah, kan beli nasi bungkus. Kita beli nasi bungkusnya di mana? Ya di rumah makan pula. Kita beli apa dia kan? Tidak tolong bungkus lah. Isinya apa? Tergantung kesepakatan. Nak rendang, nak ayam, nak telur, bebas. Lebih baik nak itu. Yang kedua, masalah sumbangan santunan anak yatim dikumpul kemudian sebagiannya diberikan dalam bentuk barang, sembako dan lain-lain. Itu jawabannya juga sama. Kita harus konfirmasi dulu dengan yang nyumbang. Ngomong dulu. Kalau memang itu sudah dikonfirmasi, sudah diinformasikan, kami membuka paket santunan anak yatim yang mana dalam bentuk 1 buku, 2 sembako, 3 bentuk uang tunai. Maka dari yang dikumpul artinya akan diberikan dalam bentuk item seperti ini. Wong yang nyumbang tuh tahu galau, tidak masalah. Tapi kalau misalnya yang ada di masjid itu celengan, jodolnya untuk anak yatim, maka itu harus dalam bentuk Nah, seperti itu kira-kira. Nah, karena ketika dia anak yatim, judulnya anak yatim, ibunya tidak boleh. Kalau ibunya melok makan, berdosa ibunya. Maka lebih baik kita pakai bahasa untuk santunan anak yatim dan duafa. Tambahilah duafa. Ustaz kalau ada duafa-duafanya malah wong kaget, malah curiga. Nah, kalau curiga disampaikan. Karena kalau misalnya ini untuk anak yatim, arti yang berhak nerimanya cuma dia, ibunya anak yatim kan? Tidak boleh. Nah, itu. Jadi kalau ibunya misal kita nginjuk sembako, ibunya kemungkinan besar melok makan atau tidak? Melok, pasti melok ibunya. Nah, tidak boleh. Makanya namanya kita ubah. Kalau tangan gatel ngapo? Nah, ini gatelnya napa bergerak be? Oi, tangan gatel ngapo? Boleh rezeki. Jangan galak begendang ngapo kage banyak utang. Ketui. Manomik. Itu. Siap. Yo. Jadi kalau ada anak yatim, artinya bapaknya ibunya masih ada. Ibunya namanya janda, bukan anak yatim. Anak yatim anaknya. Kalau ibunya namanya janda. Nah, untuk santunan anak yatim, baik ibunya pengantin lagi atau tidak, tetap harus boleh mereka ini. Jangan kaget kita ngomong, oh dia udah yatim lagi. Tidak, dia bapaknya meninggal. Meskipun masih ada bapak sambung, dia tetap kategori anak yatim. Ini masalah yang suruh haram itu sebagai bulan aktivitas. Itu doanya apa itu suka-suka? Tidak katik doanya bebas. Tadi cuma tinjuk amalan seperti itu, tinggal kita baca
Paling doanya tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Samo-samo. Oke, mik, ayo. Bunda ini yang amal 10 orang tadi yang baca surat-surat itu katanya kan nggak boleh stop nggak, misalnya lapar kan dulu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang belakang dulu gantian. Saling. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Oh. Iya. Emang betul Ibu, hari Sabtu sama hari Ahad hari wong banyak kondangan. Jadi mak mano kita dahulukan puasa apa kondangan. Maka dua-duanya kita dahulukan kondangan tapi jangan makan. Hah? Apa dia? Ayo jatuhi. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz tadi menyimak dari penjelasan Pak Ustadz tadi di 10 Muharram itu kan banyak amalan yang kita lakukan itu Pak Ustadz ya. Nah di situ kita membaca surat Toha di situ. Berapa ayat yang kita baca surat Toha di situ ingin kita tanya. Siap. Surat Toha itu dari awal sampai akhir. Nah, sampai habis. Satu suratnya yang penuh. Ada lagi? Aduh. Ini. Nah, dengar. Ada yang lain lagi? Sudah yang lain dulu. Ada yang lain? Kalau pakai paling ini. Oke. Maaf Pak Ustadz. Siap. Yang amalan-amalan ini dikerjakan malam minggu atau minggu malam Senin? Malam Ahad. Ya, malam Ahad. Malam 10 Muharram. Sami-sami ngapunten J. Sabtu malam Ahad. Nah ini pecahnya ibu-ibu banyak nak ngamal kenyo bebasan apa alhamdulillah. Kalau Sabtu malam Ahad malam minggu. Ada lagi? Kate. Ada lagi Bu? Dengan hati ya siapa? Gak bisa. Hati sudah. Kalau kate tak baca dipaksa ke. Yo. Ini asalnya masih lama nih. Apa kita nak asal sekarang? Ibu-ibu, majelis taklim hadir di tanggal 17 sampai tanggal 17 Juli. Tanggal 17 Juli. Ibu, tanggal 17 Juli majelis taklim.
Kalau niatnya bebas, itu misal kapan kita nak ngawi kenyu? Kan malam minggu itu dari maghrib sampai subuh. Kalau kita ngawi kenyu habis maghrib, maka pacak digabung dengan sholat sunnah awabin. Jadi niatnya usolli sunnatal awabin, sholat. Oh Ustad habis maghrib caknya udah sempet aku nak habis isya baik. Pacak digabung dengan ba'diyah isya. Usolli ba'diyah isya rokaatain lillahi ta'ala, baca kulhu 3 kali di rokaat pertama dan kedua. Habisnya baca surat. Oh Ustad aku kalau habis isya biasanya nonton film patah hati, sinetron. Tidak baca Ustad, ya sudah. Kalau tidak baca berarti nak sholatnya waktu tahajud. Boleh digabung dengan sholat witir. Niatnya usolli sunatal witir rokaatain, kemudian baca surat-surat tadi. Atau usolli sunatal tadi baca, bebas dia, bebas deh. Yang penting sholat. Masalah sholat qobliyah asar sama isya. Aduh. Iya. Cuman itu kan. Apa dia yang cak manu itu? Iya, atau apa memang boleh dikerjakan? Apa harus dikerjakan? Qobliyah asar sama isya. Qobliyah asar itu ada 4 rakaat. Nabi ngomong rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada siapapun daripada umatku yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Aduh. Kemudian qobliyah isya juga 2 rakaat. Jadi rawatib itu subuh ada qobliyah dak katib ba'diyah 2 rakaat. Zuhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyahnya 4, ba'diyahnya teu aya, dak katib. Maghrib qobliyahnya 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Ado qobliyahnya ado, ba'diyah ado. Ada. Yo, ada. Kemudian isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, jadi itu 2 rakaat. Totalnya 2 rakaat. Qobliyah maghrib tidak kate ustad, tidak kate kaino dia tidak sholat. Kalau dia sholat ado. Nabi ngomong, yang ngomong Nabi, yang ngomong Nabi. Kata Nabi Muhammad, baina kulli azanaini sholatun liman sya'a. Rawahul Bukhari. Apa dia artinya? Baina, di antara. Kalau ada kalimat di antara maka pasti ada 2, betul? Di antara itu di tengah-tengah dia. Ya enggak? Di tengah-tengah di antara 2 sesuatu. Baina kulli adzanaini, di antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Azan gunanya untuk nunjukkan waktu sholat masuk. Iqamah gunanya untuk nunjukkan sholat nak digawikan. Antara azan dan iqamah itu kata Nabi ada sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah azan sebelum qomat namanya qobliyah. Nah, jadi Nabi ngomong
setiap ada azan dan iqomah antaranya tuh ada qobliyah. Nak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat ada iqomah. Ada qobliyah. Kalau ada yang ngomong, Ustadz, qobliyah di masjid kami dak kate. Qobliyah maghrib dilanggar kami dak kate. Jawabannya wajar dak kate. Gara-gara kamu tidak sholat qobliyah. Kalau kamu sholat qobliyah di masjid kamu ada. Ulang apa? Subuh qobliyah 2 rakaat. Qobliyah subuh yolala sunnatal fajr. Boleh niatnya usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Atau usolli sunnah qobliyatal fajri atau qobliyatas subhi boleh. 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4. Ba'diyah zuhur 4. Qobliyah asar 4. Qobliyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib 2. Qobliyah isya 2. Ba'diyah isya kabehanipun galo-galo kalau dikumpul ke 22. Itu namanya qobliyah dan ba'di. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Naam. Aduh. Belum, antai we. Salam. Siap. Jadi ibu ini bingung, yang benar ini yang mana? Yang benar ini tentunya apa yang ada kenyataannya di dalam ilmu. Jadi kalau kita pergi majelis, inilah faedahnya supaya kita mantep. Kita ke masjid belum tentu mantep ibadah. Karena di masjid itu bukan untuk nyari ilmu, tapi praktek ilmu. Nah, kalau kita pergi majelis, gunanya untuk memantapkan ibadah kita sesuai dengan ilmu. Masalah qobliyah maghrib, memang ibu bukan ibu baik. Banyak wong nyangko qobliyah maghrib itu tidak ada, banyak wong nyangko. Padahal hadisnya jelas. Kita yang masalah hadis yang tadi anak sudah bacakan. Baina kulli adzanaini sholatun biman syaa. Kata Nabi Muhammad, di setiap antara azan dan iqomah ada sholat sunnah qobliyah. Jadi anak-anak nanya, sholat maghrib ada azannya enggak? Ada iqomahnya enggak?
kalau ada azan dan iqamah, ada qobliyah. Itu be. Nah ini dalil. Kemudian kalau dalil yang secara lebih mudah lagi, masjid yang ada di Palembang yang pacak kita jadikan sebagai acuan patokan adalah Masjid Agung. Masjid Agung ada tak qobliyah maghrib? Ada. Nah, sudah cukup. Artinya memang ada. Makanya anak tadi ngomong, Ustadz, ngapo di masjid kami tak kate? Ngapo dilanggar kami tak kate? Atau ngapo wong tua kami dari dulu tidak pernah ngajarkan? Ado. Jawabannya itulah tadi, belum dapat ilmunya. Jadi wajar, tidak masalah, belum dapat ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, maka ada. Kemudian masalah sunnah fajar. Sunnah fajar itu yang benar sebelum fajar atau setelah fajar? Jawabannya namanya be sunnah fajar. Namanya be sunnah fajar, artinya seperti sunnah yang lain. Misal contoh, kita yang fajar dulu, sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ngawikenyo setelah waktu duha masuk atau sebelum waktu duha masuk? Jawabannya setelah masuk duha dulu baru sholat. Contoh lain, sholat sunnah witir itu ada waktunya juga. Nunggu waktunya masuk atau sebelum waktunya masuk kita sholat? Setelah waktunya masuk. Nah fajar, sunnah fajar itu waktunya kapan? Setelah fajar masuk. Kalau setelah fajar masuk itu artinya azan subuh dulu baru sholat. Nah tadi anak jelaskan ibu, yang namanya sholat sunnah fajar itu yolala. Yolala itu artinya sama dengan qobliyah subuh. Karena Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad, rok'atal fajri, 2 rakaat yang dilakukan setelah fajar terbit. Nabi ngomong, ibu-ibu coba simak omongan Nabi. Kata Nabi, 2 rakaat yang dilakukan setelah fajar terbit. 2 rakaat setelah fajar terbit. Artinya apa dia? Nabi tidak nyebut 2 rakaat itu rakaat apa? Yang disebut oleh Nabi waktunya. 2 rakaat yang dilakukan setelah fajar terbit. Nama sholatnya apa? Oh, nama sholatnya karena setelah fajar terbit ulama nyebut sunnah fajar. Oh, ulama ngomong juga, atau juga bisa disebut dengan qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh? Karena 2 rakaat itu sebelum kita sholat subuh. Jadi jangan kita bingung, jangan kita ragu. Ternyata sunnah fajar yolala sholat qobliyah subuh. Makanya niatnya bebas ibu. Ibu nak niat nak ini, usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh. Atau ibu nak niat usolli qobliyatas subhi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh galo. Yang penting sholat. Ini penting. Jatuh. Mak mano. Iya, setelah adzan. Bukan sebelum. Terima kasih sama-sama. Karena kalau dilakukan sebelum fajar terbit, namanya itu masih di waktu tahajud. Bukan sholat fajar, tapi sholat tahajud.
Sudah. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.